Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Milda SPDI. Saya guru kelas 5 di Min 1 Pesisir Selatan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch 3 tahun 2025 pada LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jamil Jambek Bukit Tinggi. Pada hari ini, Senin 6 Oktober 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran kelas 5 dengan materi rantai makanan pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial sebagai salah satu syarat dalam mengikuti ujian kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan sama-sama. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak ibu. Yes. Apa kabar semuanya? Oke. Baiklah. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita mulai dengan membaca doa. Silakan Bintang untuk memimpin doa. Ista'id Tajimu salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra bidoa Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi rabbah wa bil Islam madinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilman wa razuqni fahman. Artinya aku Allah menjadi Tuhanku, Islam menjadi agamaku, Muhammad menjadi nabi dan rasulku. Ya Allah, rahmatlah ilmuku yang berilah kepadaku. Tema aman. Amin. Baiklah, sekarang Ibu akan ambil absen. Coba perhatikan di temannya yang tidak hadir. Hadir semuanya, Bu. Oke. Dan coba perhatikan sampah di keselilingnya Ibu. Tidak ada, Bu. Oke. Baiklah, sebelum kita mulai pada pembelajaran hari ini, biar pembelajarannya lebih semangat, fokus, kita ice breaking dulu. Ya. Siapa kita? 5 Timbul hati inovatif mandiri aktif. Yes. Oke, terima kasih. Sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita buat bahwa di dalam pembelajaran anak-anak ibu tidak ada yang keluar masuk. Yang kedua, di dalam pembelajaran berlangsung anak-anak ibu tidak ada yang meribut ataupun mengganggu teman saat belajar. Paham? Paham. Oke, baiklah. Sesuai dengan pembelajaran minggu lalu, kita membahas tentang ekosistem. Di mana ekosistem itu terdapat dua komponen. Yang pertama komponen abiotik dan yang kedua komponen biotik. Komponen abiotik itu semua benda tak hidup. Ya, contohnya cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Sedangkan yang kedua, komponen biotik semua makhluk hidup. Contohnya tumbuhan,
hewan, dan manusia. Kedua komponen tersebut saling berkaitan dan membutuhkan satu sama lain untuk kelangsungan hidupnya dengan cara makan dan dimakan. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang rantai makanan. Ya, coba Nenek Ibu perhatikan dan amati lingkungan di sekitarnya. Makhluk hidup apa saja yang anak ibu lihat? Ayam, Bu. Bagus. Apa Sapi, lagi? Bu. Ya, ada lagi? Ada. Oke, bagus. Yang kedua, bagaimana makhluk hidup itu memperoleh energi? Yazid? Kalau tumbuhan menyerap energi dari cahaya matahari, sedangkan hewan mendapatkan energi dari makanan yang dimakan, Bu. Ya, bagus. Kemudian apa yang mereka makan? Tidak. Hewan makannya tumbuhan, Bu. Oke, bagus. Bagaimana tumbuhan memperoleh energi? Melalui fotosintesis dengan cara membuat makanan sendiri. Bagus. Ya, tepuk semangat dulu. Oke, baiklah. Kita masuk pada tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati video rantai makanan, anak-anak ibu dapat menjelaskan pengertian rantai makanan dan komponen dalam rantai makanan. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, anak-anak ibu dapat menguraikan peran masing-masing komponen rantai makanan. Yang ketiga, melalui kegiatan penugasan kelompok, anak-anak ibu mampu membuat rantai makanan dengan ekosistem tertentu dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, mari perhatikan video rantai makanan yang ibu tayangkan ini. Mari mengenal rantai makanan. Silakan perhatikan anak ibu dan amati. Mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivora, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang.
Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan mencari peran mereka dalam makanan ya. Sampai jumpa lagi. Di ibu tayangkan video ini, video apa yang anak-anak ibu lihat? Mengapa tumbuhan disebut sebagai produsen? Karena mampu membuat makanan sendiri. Oke. Terus bagaimana jika tumbuhan itu punah? Pikir? Makanan tidak bahkan kita tidak bertahan. Oke. Kenapa tikus disebut sebagai konsumen tingkat 1? Karena tikus adalah hewan yang pertama dapat energi dari tumbuhan. Bagus. Kenapa ular tikus dimakan ular? Karena tikus adalah makanan yang mudah ditangkap oleh ular. Ya. Bagus. Kenapa ular dimakan elang? Karena elang konsumen tingkat tinggi. Bagus, karena elang adalah konsumen tingkat tinggi, yaitu sebagai predator, konsumen puncak. Dan bagaimana jika dia tidak saling memakan? Maka akan terputus. Maka rantai makanan akan terputus lagi. Bagus. Materi yang kami sampaikan tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Kemudian, adapun komponen rantai makanan ada 3. Yang pertama, produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Contohnya tumbuhan hijau. Ini ada rumput, padi, dan jagung, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Contohnya tikus, ular, elang. Dan yang ketiga adalah dekomposer atau disebut dengan pengurai. Pengurai di sini adalah organisme atau makhluk hidup pengurai sisa-sisa bangkai hewan ataupun tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Nah, ini contohnya bakteri dan jamur. Ini contoh rantai makanan. Pertama, ekosistem sawah. Nah, perhatikan ekosistem sawah. Sini burung elang, ya. Nih, padi mendapatkan energi dari cahaya matahari. Ya. Kemudian padi dimakan oleh burung pemakan biji. Kemudian burung pemakan biji dimakan oleh ular sawah. Ular sawah dimakan oleh burung elang. Elang akan mati, ya, dan menjadilah bakteri diuraikan oleh pengurai atau bakteri dan jamur. Ini dia rantai makanan di sawah. Kemudian rantai makanan ekosistem laut. Ini fitoplankton itu sejenis tumbuhan kecil yang hidup di laut, dimakan oleh fotoplankton, kemudian dimakan oleh ikan kecil, kemudian dimakan oleh ikan besar, ikan sedang, dan terakhir dimakan oleh ikan besar atau ikan hiu. Ya, ikan hiu akan mati dan diuraikan oleh bakteri atau jamur. Nah, lanjut rantai makanan ekosistem ladang. Coba perhatikan, ya, sayur. Ladang misalnya anak ibu panen sayur, sayur mendapatkan aliran energi dari cahaya matahari dan mendapatkan air. Air dan cahaya matahari merupakan komponen apa tadi? Abiotik. Ya, sayur dan subur. Ya, karena dia mendapatkan energi dari cahaya matahari, kemudian dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung, burung dimakan oleh kucing, kucing mati akan diuraikan oleh bakteri. Ya, ini ekosistem ladang. Kemudian lanjut. Nah, ini pohon misalkan pohon,
Ya, ini seperti jari-jari makanan pohon, bisa dimakan oleh ular, bisa dimakan oleh belalang, bisa dimakan oleh ya, kumbang. Kemudian belalang ular tersebut bisa dimakan oleh ayam. Ayam bisa dimakan oleh ular dan juga dimakan oleh monster. Bagaimana ada lagu tentang rantai makanan? Mana di mana Pade-pade saya, pade-pade saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus, 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 tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Oke, dari lagu itu ada urutannya produsen, konsumen, sampai pengurai. Ya, pengurai ibarat seperti predator tadi yang sudah mati akan diuraikan menjadi pupuk bagi tanaman. Ya, oke, kita sekarang lanjut ada kelompok yang sudah ibu bagikan. Nah, silakan anak-anak ibu ya duduk berdasarkan kelompoknya. Yang pertama kelompok padi dan juga ada kelompok tikus dan kelompok elang. Ini kelompok tikus. Nah, coba perhatikan ya. Tentang cara pengisian masing-masing kelompok coba perhatikan ya. Nanti anak-anak ibu mengerjakan berdasarkan petunjuk yang sudah ada di dalam NKPD-nya. Ya, silakan kerjakan untuk kelompok tikus. Ya, apa perintah soal pertanyaan kerjakan sesuai petunjuk kegiatan. Nah, untuk kelompok padi, ya itu kerjakan berdasarkan perintah yang ada di dalam soal. Ya, di sini nanti anak-anak ibu untuk kelompok padi akan menggunting nanti. Dari guntingan itu nanti anak-anak ibu buat susunlah mana yang produsen, konsumen tingkat 1 sampai pengurai. Ya, dan juga ini ada nanti panah. Ya, untuk makan dan dimakan rantai makanan. Kemudian untuk kelompok 3, ya elang. Ya, kelompok elang kerjakan sesuai dengan petunjuk kegiatan di sini. Ya, satu ekosistem tersebut. Nah, di situ anak-anak ibu menjelaskan perannya masing-masing. Ya, nah, silakan kerjakan masing-masing kelompok. Ya, tidak ada yang meribut. Silakan.
Kelompok tadi udah kumpulkan lagi. Hah? Dah, siap. Yuk. Tugas kelompok diskusinya sudah selesai. Ya. Sekarang masing-masing anak-anak ibu mengerjakan tugas produk. Sebelum itu masuk ke tugas produk, kita ice breaking dulu biar lebih semangat. Ya, tepuk semangat. Oke, kita langsung ya masuk ke tugas produk. Nah, di sini nanti tugas produk ini anak-anak ibu akan menampilkan hasil produknya ke depan berkelompok ya. Ini kelompok pagi, tikus, elang, tikus, elang. Mana tadi? Udah siap ya? Udah, Bu. Udah siap? Sudah. Sudah, Bu. Oke, dah. Semua sudah siap tugas produknya? Sudah. Oke, sekarang tahap berikutnya. Ya, masing-masing kelompok mempresentasikan produk yang anak-anak ibu diskusikan tadi, anak-anak ibu buat tadi ke depan. Ya. Udah siap ya? Udah, Bu. Udah siap? Sudah. Sudah, Bu. Oke, dah. Semua sudah siap tugas produknya? Sudah. Oke, sekarang tahap berikutnya. Ya, masing-masing kelompok mempresentasikan produk yang anak-anak ibu diskusikan tadi, anak-anak ibu buat tadi ke depan. Ya, kita minta dari kelompok elang terlebih dahulu untuk tampil ke depan. Silakan kelompok elang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok elang akan mempresentasikan hasil kerja kami. Silakan. Lihat aja itu, nggak apa-apa. Baca aja yang dari tulisan yang sudah dimakan. Bunga dimakan tikus, tikus dimakan buah, buah dimakan burung makan biji, ular burung termasuk makan biji dimakan ular, elang makan
Ada. Pak, sudah paham? Sudah. Berarti di sini yang dijelaskan kelompok elang tadi yaitu tentang membuat rantai makanan dari jaring-jaring makanan yang sudah disediakan. Jadi di sini bunga dimakan oleh serangga dimakan oleh kumbang, ya. Kemudian kumbang dimakan oleh katak dan katak dimakan oleh kumbang. Ini tuh tepuk tangan dulu buat kelompok elang. Duduk. Kemudian kelompok tikus, silakan tampil untuk kelompok tikus lagi menampilkan produk kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tikus mempresentasikan hasil produk kerja sama kami tentang rantai makanan dan heran. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, dan ular dimakan elang dan menjadi bakteri. Rantai makanan yang terbentuk. Rantai makanan ekosistem ladang. Kelompok sebagai produsen, tikus sebagai konsumen tingkat 1, ular sebagai konsumen tingkat 2, elang sebagai konsumen tingkat 3 atau puncak predator. Sampai sinilah hasil dari kerjasama kami. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Udah paham semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan satu semangat dulu. Ya. Ya, lanjut kelompok pagi. Nah, silakan kelompok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok padi akan menyampaikan presentasi kerja sama kami. Rantai makanan yang terbentuk. 1. Bunga dimakan burung pemakan biji. Burung pemakan biji dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. 2. Bunga dimakan oleh kelinci. Kelinci dimakan oleh rubah. Rubah dimakan oleh elang. 3. Bunga dimakan belalang. Belalang dimakan laba-laba. Laba-laba dimakan burung pemakan serangga. Burung pemakan serangga dimakan oleh elang. 4. Bunga dimakan tikus. Tikus dimakan rubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Mungkin ada yang tanya? Ada, Silakan duduk kembali. Nah, dari
pembelajaran kita hari ini dapat diambil kesimpulan bahwa merantai makanan adalah proses makan dan dimakan. Adapun komponen dalam rantai makanan, yang pertama produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga pengurai. Nah, jika rantai makanan tidak saling melengkapi, maka rantai makanan suatu ekosistem akan terputus. Kemudian, beda rantai makanan dengan jaring-jaring makanan yang akan kita pelajari minggu depan. Kalau rantai makanan itu satu alur, sedangkan kalau jaring-jaring makanan beberapa jalur. Nah, untuk penampilan anak-anak ibu hari ini, masing-masing kelompok sangat bagus lagi. Dan untuk lebih pahamnya, untuk dipelajari di rumah dan lebih banyak membaca. Terima kasih. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.